Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Revisi dilakukan karena kebijakan yang berlaku selama ini belum efektif menambah cadangan devisa. Pemerintah akan merevisi PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Revisi tersebut antara lain mencakup kewajiban penyimpanan DHE di Bank Himbara serta penurunan besaran kewajiban konversi valuta asing ke dalam rupiah. Pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Revisi dilakukan karena kebijakan yang berlaku selama ini belum efektif menambah cadangan devisa. Salah satu poin dalam revisi tersebut yakni kewajiban penempatan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam diperbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa menuturkan selama ini dana DHE mudah keluar masuk sistem perbankan domestik dan kemudian dikonversi ke dolar Amerika Serikat lalu dibawa ke luar negeri. Purbaya menilai kondisi tersebut membuat suplai dolar di pasar domestik tidak bertambah signifikan. Tujuannya kita menstabilkan suplai dolar saja itu dulu. Nanti kalau itu udah rapi, baru kita pikirkan ke depan seperti apa. Kan lucu kan kalau kita punya kebijakan yang nggak jalan, tuh kita diem aja. Jadi adjustment terhadap apa yang terjadi selama ini. Dalam revisi tersebut, aturan devisa hasil ekspor besaran kewajiban konversi valuta asing ke rupiah juga akan diturunkan dari semula 100% menjadi 50%. Penurunan tersebut untuk memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, proses revisi peraturan pemerintah sedang berjalan dan telah dibahas bersama perbankan serta pelaku usaha. Pembahasan lintas kementerian melalui panitia antar kementerian dan harmonisasi regulasi turut dilakukan sebelum aturan tersebut diundangkan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan relaksasi kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hendra, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas Pras. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Nailul, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Mas Pras, alhamdulillah kabar saya baik. Semoga baik-baik juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh seperti biasa ini, Pak Hendra akan mereview bagaimana sih penerapan DHE selama ini begitu. Apakah memang ya sudah sesuai dengan keinginan dari pelaku usaha, kemudian juga implementasinya juga sudah seperti apa sih begitu hingga saat ini Pak Hendra, silakan. Iya, pertama-tama dari perspektif pelaku usaha terkait juga sentimen investor, ini dalam hampir kurang dari 2 tahun akan ada 3 perubahan ya PP. Awalnya kan di PP 36 itu di Agustus September ya 2023, kemudian dirubah ke PP 8 yang berlaku di Maret, dan sekarang hampir dikeluarkan PP baru. Jadi ini awalnya memang menimbulkan tanda tanya di investor di luar, banyak yang menanyakan ini apalagi nih perubahan-perubahannya. Awalnya waktu ada wacana perubahan PP 8 kami menyambut baik ya, karena tentu saja PP 8 ini sudah berjalan bagus sebenarnya ya, sudah berjalan baik, tapi ada juga eksportir yang masih mengeluh gitu ya, tapi nggak terlalu banyak, semua overall cukup baik. Nah, sehingga kami menyambut baik. Namun setelah mendapatkan bocoran PP 8 ini, kami melihat harusnya sih tidak dilakukan perubahan, karena PP 8 2025 itu sudah berjalan baik dan juga sudah dilaksanakan secara hampir semua ya pelaku usaha, khususnya pertambangan itu udah comply dengan aturan tersebut. Nah, di aturan yang baru ini yang masih draft ya, ini ada beberapa kekhawatiran ya, khususnya adanya kewajiban untuk konversi yang 50%. Jadi akan makin ketat. Baik, tapi sebenarnya kalau kita bicara, Anda menyatakan concern kepada kewajiban konversi. Sebenarnya ini bukankah memang untuk bisa meningkatkan likuiditas falas juga di dalam negeri? Dari sebelumnya kan kita tahu aturannya ya 100% ya yang harus disimpan, kemudian diturunkan menjadi 50% nantinya. Nah, ini bagaimana menurut pelaku usaha sendiri, Pak? Iya, kalau di PP 8 itu bisa dikonversi semuanya, Mas ya. Kan di pelaku usaha pertambangan itu hampir sebagian besar memang komponen biayanya dalam
rupiah ya, Oke. sehingga perusahaan menerima DHE-nya yang sebagian besar ekspor ya. Kalau batu bara dia hampir 75% itu ekspor, 25% dalam negeri itu dalam mata uang dolar. Nah, mereka bisa mengkonversi dengan aturan nomor 8. Jadi berjalan dengan baik gitu. Namun dengan diperketat lagi menjadi 50% yang bisa dikonversi, ini tentu akan menimbulkan beban biaya tambahan karena yang tadi saya sampaikan, perusahaan sebagian besar komponen biayanya dalam IDR ya, sehingga mereka mau nggak mau untuk memutar ya roda operasi, kewajiban-kewajibannya perpajakan maupun juga utang itu harus minjam lagi yang atas 50% yang sebenarnya merupakan prosit dari mereka. Nah, ini tentu saja kami melihat tidak inline ya dengan semangat undang-undang penanaman modal, di mana di situ dijamin ya pelaku usaha untuk bisa merepatriasi, dan juga ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah. Nah, ini yang perlu dikaji oleh pemerintah sebenarnya. Oke, nah ini menarik, Mas Nailul. Lantas bagaimana dari kacamata ekonom begitu untuk implementasi realisasi dari DHE sumber daya alam begitu? Tampaknya memang masih ada beberapa bottlenecking yang mungkinkah masih bisa disinkronkan di sana begitu? Ya, yang pasti Mas Pras, kalau kita lihat sebenarnya kan ini tujuannya adalah untuk memperkuat cadangan devisa kita gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebelum penerapan ya, ketika saya ini coba kutip data dari Kemenq ya, itu menyebutkan kalau memang ketika sebelum diperlakukannya THI ini di rata-rata transaksi itu ya cukup rendah gitu kan. Tapi ketika sudah dilaksanakan DHI ini ternyata bisa meningkatkan transaksi falas di spotnya, itu bisa meningkat. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat cadangan devisa sekarang itu menurun lagi, Mas Pras. Artinya ini ada, saya nggak tahu apakah memang ada kebocoran atau tidak terkait dengan praktik yang sudah disampaikan tadi sama Pak Hendra Sinadia gitu kan. Bahwa di situ sudah dan baik, tapi apakah memang bocor atau tidak ini saya tidak mengetahuinya. Ataukah mungkin bisa jadi juga karena untuk memperkuat rupiah kita menggelontorkan cadangan devisa yang terlalu dalam, yang pada akhirnya kita tergerus. Jadi meskipun DHI-nya kita terus menambah, tapi satu sisi ternyata falas cadangan devisa kita menurun, yang disebabkan salah satunya dari tadi terkait mungkin terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah kita. Baik, tapi kalau kita lihat juga Pak Erlangga sempat menyebutkan tingkat kepatuhan eksportir sendiri untuk bisa melakukan kewajiban DHE ini kan sudah mencapai 90%. Nah, menurut Anda bagaimana ini Mas Nailul? Berarti kan sebenarnya tingkat kepatuhannya sudah cukup baik, kemudian bagaimana juga seperti sudah disampaikan mereka mencoba untuk melakukan upaya terbaik, tapi di satu sisi menjadi concern bagi investor internasional begitu terkait dengan kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Mas Nailul, silakan. Iya, tentu kalau kita lihat tadi sampaikan juga sebenarnya. Iya, tadi Mas Pras tadi sebenarnya sampaikan juga sama Pak Hendra ya, bahwa di situ dari teman-teman dari dunia usaha khususnya di mining gitu kan, itu sudah komplit dengan aturan tersebut gitu kan. Itu memang sebuah yang positif dari pencapaian program DHI ini. Nah, tapi memang satu sisi ini kan juga ada kekhawatiran terkait dengan FDI gitu kan. FDI kita kalau kita lihat di 2025 ini, Mas Pras, ini ada koreksi sebenarnya. Nah, ya ini masih sebuah hipotesa ya, bahwa di situ ada kekhawatiran juga terkait dengan DHI ini ketika mereka harus menyimpan di dalam negeri ya, sama kalau kita lihat di yang terbaru kan peraturannya kan dia wajib ke Hibara ya. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di selanjutnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini ada kekhawatiran dari pelaku usaha terutama yang di luar negeri itu terkait dengan mereka memegang falasnya seperti apa. Karena kalau bagi luar negeri ya transaksinya pasti pakai dolar gitu kan. Mungkin kalau yang di dalam negeri pasti transaksinya pasti akan menggunakan rupiah gitu kan. Tapi kalau negeri seperti apa? Makanya mungkin ini salah satu yang menyebabkan FDI kita terkoreksi tahun 2025 ini, Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin. Kita akan cermati seperti apa sih mungkin nanti dengan adanya upaya untuk melakukan relaksasi begitu untuk DHI/SDA sendiri. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Hendra. Mas Nailul, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana dengan tren dari cadangan devisa Indonesia ya. Di sepanjang tahun ini kita akan cermati bersama pergerakannya dari bulan Januari sampai dengan November 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia. Sempat memang kita mencapai level yang tertinggi di 157,1 miliar dolar Amerika di bulan Maret. Tapi setelah itu kecenderungannya ya menurun begitu ya. Sampai terendah di bulan September 148,7 miliar. Tapi naik lagi dalam 2 bulan berikutnya di Oktober November menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai ekspor Januari Oktober. Data dari BPS kita akan lihat bersama. Januari Oktober 2024 tercatat 218,82 miliar dolar Amerika. Dan ini ada kenaikan hampir 7% dibandingkan dengan Januari Oktober tahun ini di level 234,04 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk kinerja ekspor Januari Oktober tahun ini. Dan berikutnya ada nilai ekspor komoditas unggulan. Apa saja kita akan cermati bersama. Di besi dan baja, tertinggi memang Januari Oktober tahun 2024, 23,58 miliar dolar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian CPO dan turunannya juga tidak jauh berbeda, mengalami peningkatan Januari Oktober 2025 menjadi 20,2 miliar dolar Amerika Serikat, kecuali batu bara yang memang kita tahu trennya sedang turun dari 25,19 miliar dolar di tahun lalu menjadi 20,09 miliar dolar Amerika Serikat untuk nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, kemudian juga Bapak Mas Nailul Huda, begitu ya. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Hendra, nah ini bagaimana dengan tren ekspor kita yang naik hampir 7%, kemudian nilai ekspor komoditas unggulan ya masih di CPO dan turunannya kecuali batu bara yang sedang mengalami penurunan. Kalau kita coba kaitkan, korelasikan dengan kebijakan DHE SDA sendiri, bagaimana menurut Anda nih Pak Hendra? Iya, kalau kita lihat dengan kebijakan DHE tentu dampaknya mungkin tidak terlalu besar dibanding nanti akan ada kebijakan yang akan lebih punya dampak signifikan ya. Misalnya akan ada penerapan bea keluar untuk dua komoditas, emas dan bara. Kemudian juga ini ada banyak lah yang sedang dihadapi oleh perusahaan pertambangan, termasuk penertiban kawasan hutan, ada juga baru terbit ya kemarin. Nah, ini DHE tentu akan menambah apabila dikonversi menjadi hanya 50% yang bisa dikonversi, tentu akan semakin menyulitkan perusahaan-perusahaan karena beban biaya bunga akan meningkat. Nah, balik lagi tadi, tentu saja ini administratifnya juga akan terdampak nih. Ini hanya dua hal tadi, beberapa isu yang disampaikan poin-poin penting sampaikan Pak Nailul ya, ada konversi kemudian penempatan ke himbara. Namun juga kami dengar kabar nanti akan ada batas transaksi yang kenakan DHE itu menjadi lebih rendah ya, yang menjadi lebih rendah tadinya $100.000 nanti jadi lebih rendah. Ini akan membuat perusahaan-perusahaan harus melakukan adjustment dengan sistem yang tentu akan menyita waktu ya, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan, apalagi waktu pelaksanaannya kalau kami dengar ini bakal di Januari dan ini sudah menjelang tutup tahun, tentu akan membuat perusahaan-perusahaan menjadi kelimpungan. Dan tadi saya sampaikan di awal, tentu bagi investor juga akan bertanya-tanya nih, ini apa lagi dan ini nggak ada jaminan ya, tahun depan bisa aja dirubah karena kita udah lihat kurang dari 2 tahun ini ada 3 perubahan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memberikan sentimen yang kurang baik ya di saat kita sangat membutuhkan investasi, dan juga sampaikan Pak Nailul tadi FDI kita menurun. Nah, ini yang perlu menjadi dari pemerintah. Sejauh ini audiensi atau bagaimana diskusi begitu yang dibangun untuk bisa melakukan upaya misalnya relaksasi lagi begitu untuk DHE SDA sendiri sudah ada atau bagaimana Pak Hendra, keterlibatan dari teman-teman industri pertambangan begitu?
Nah, waktu revisi PP 36 2023 menjadi PP 8 2025 cukup intensif waktu itu ya, di awal tahun. Namun yang baru ini kita baru mendapatkan baru sekali rapat ya, kemarin hari Jumat ya, persis undangannya sehari sebelumnya, baru pertemuan kemarin yang diikuti oleh juga dengan pihak perbankan, dan di situ kami mendapat kesan bahwa pihak perbankan khususnya yang non himbara ya, swasta, mereka malah terkaget-kaget dengan adanya kebijakan ini, sehingga perlu buat pemerintah melihat secara komprehensif ya, jangan mungkin bukan hanya kepatuhannya sudah bagus, namun tentu saja harus dilihat dampak sistemiknya juga nih, yang tadi saya sampaikan, sinyal negatif, kemudian bagi investasi dan juga tentu bagi perbankan nasional yang non himbara juga mungkin akan terdampak. Nah, ini yang perlu dilihat secara keseluruhan ya, apalagi dengan waktu yang sangat singkat ini pemberlakuannya nanti. Mas Nailul, lantas bagaimana? Ini tadi menarik kalau kita lihat kemudian hari Jumat kemarin sudah ada pertemuan, bahkan Bank Himbaranya juga mungkin masih belum ada informasi yang cukup clear atau bagaimana, sehingga ini menurut Anda implementasinya akan membutuhkan waktu lebih jauh lagi, atau efektivitasnya seperti apa kalau kita bicara mengenai relaksasi dari devisa hasil ekspor sumber daya alam ini, Mas Nailul? Ya, kalau dari perbincangan ini ya, si pagi ini nampaknya relaksasi ini ditutupi sebenarnya dengan berbagai peraturan yang memang itu bisa jadi memberatkan dari teman-teman seperti Pak Hendra dan kawan-kawan gitu kan. Nah, salah satunya memang dari sisi yang diharuskan menempatkan dananya di Bank Himbara misalkan. Tadi sempat sampaikan juga sama Pak Hendra di akhir bahwa itu bagi teman-teman bank swasta itu juga akan berpengaruh gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini Mas Prat. Jadi memang di sini kan ketika DHI ini wajib untuk dikelola dan ditempatkan di Himbara, tentu ini kan sebuah monopoli ya, kalau boleh saya bilang ya, monopoli terkait dengan DHI ini yang hanya bisa ditempatkan dikelola oleh bank-bank nasional. Nah, ini kan jadi sebuah monopoli yang saya rasa ini juga bisa merugikan dari sisi industrinya dan juga dari sisi perbankannya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya pasti dari sisi eksportir ya, itu pasti akan ada peningkatan biaya transaksi dan berkurangnya fleksibilitas. Jadi teman-teman dari Mining Association pasti ya mau nggak mau harus ke Bank Himbara gitu kan. Nah, kemudian ini pasti kemudian juga menciptakan ada teman-teman yang sudah misalkan bekerjasama dengan bank swasta sudah lama juga, kemudian juga mempunyai dana di situ juga, itu harus pindah juga DHI-nya. Jadi ini memang yang saya rasa bisa dibilang menjadi salah satu yang mungkin dipersoalkan gitu kan ya, dan dapat dipersoalkan ke depan ketika kita menyangkut kewajiban DHI ini ditempatkan di bank BUMN saja. Oke, itu dia, berarti memang masih ada tantangan yang perlu kita mungkin mitigasi bersama begitu ya, baik dari sisi pemerintah, kemudian tadi sempat Pak Hendra menyinggung dampak sistemik yang perlu disiapkan, apa antisipasinya, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Hendra dan Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Nah, ini dia dengan beberapa ya tadi tantangan ya kalau bisa kita sebutkan begitu, untuk bagaimana ada wacana untuk relaksasi lagi begitu ya kebijakan dari devisa hasil ekspor sumber daya alam. Mas Nailul, menurut Anda rekomendasi lah apa yang bisa diberikan, paling tidak kita bisa mencari satu solusi yang win-win begitu, mungkin dari pelaku usahanya juga happy, kemudian bagaimana kita bisa menjaga likuiditas falas juga di Indonesia bisa terpenuhi begitu, Mas? Ya, yang pertama adalah kita harus menjaga industri ini dan industri terkait ya, itu dari monopoli sebagian pihak. Jadi artinya di sini ketika ada usulan untuk menempatkan dana itu di bank BUMN saja, itu sudah pasti kalau bisa kita bilang harusnya tidak perlu dilakukan gitu kan. Kita berikan aja kebebasan terkait dengan penempatan dana DHI di mana gitu kan. Nah, yang patut dibenahi adalah dari sisi pengawasannya, karena kalau kita lihat pemerintah kan selalu bilang bahwa kalau dari sisi Himbara itu pasti akan lebih mudah pengawasan dan sebagainya. Nah, penempatan dana ini kan ya memang diserahkan ke eksportir, yang harus dibenahi adalah sistemnya, sistem pengawasannya, mau di Bank Himbara ataupun bank swasta itu pasti terkait dengan sistemnya. Makanya kalau saya bilang yang paling utama adalah ya membuat regulasi yang tidak mencederai
dari industri itu sendiri dan industri pendukungnya, termasuk juga industri di perbankan. Nah, yang kedua adalah memang ini harus disiapkan juga pasar yang kompetitif, misalkan dengan memberikan rate yang kompetitif kepada eksportir untuk menempatkan dananya di bank-bank tersebut gitu kan. Kalau misalkan itu harus di bank BUMN saja, ya BUMN pasti sudah kipas-kipas saja gitu kan, nggak usah memberikan bunga kompetitif, itu mereka juga masuknya ke sana gitu kan. Tapi kalau itu dibebaskan, maka di situ ada persaingan terkait dengan bunga yang kompetitif bagi DHE-nya nanti. Nah, itu yang saya rasa harus dipikirkan ulang sama pemerintah terkait revisi peraturan terkait dengan DHE ini, Mas Ras. Oke, nah pelaku usaha sendiri bagaimana? Mengingat kalau dari sisi tingkat kepatuhan kan tadi sudah 90%, berarti kan ini sudah terjaga loh, dalam artian pelaku usaha sudah mencoba menuruti begitu ya apa yang ada dirilis oleh kebijakan dari sisi pemerintah sendiri. Nah, kalau misalnya dengan ada relaksasi, apa yang diharapkan dari teman-teman pertambangan begitu, Pak Hendra? Kalau kami sih melihat PP 8 seperti yang saya sampaikan di awal, PP 8 2025 sudah berjalan bagus, compliance-nya sudah cukup tinggi. Harusnya ya tetap dipertahankan ya, karena tidak ada keluhan sejauh ini. Adapun kalau pemerintah melihat bahwa cadangan devisanya tidak berdampak terhadap cadangan devisa, itu tentu hal yang lain ya. Itu dari perspektif kami PP 8 sudah cukup bagus dan udah ada fleksibilitas bagi perusahaan-perusahaan, mereka bisa mengkonversi, itu berjalan bagus. Nah, ini yang perlu dipertahankan, karena apapun nanti jika terjadi revisi, apapun nanti revisinya nanti yang akan berjalan, sentimen kepada investasi ini saya kira kurang bagus. Dalam waktu berapa kurang dari 2 tahun kita ada perubahan, dan jangan sampai nanti kalau PP 8 ini revisi PP 36 yang kedua ini akan nanti kemudian dalam perjalanannya ada tanda kutip trial and error dan pemerintah merevisi lagi, tentu ini akan lebih memperburuk sentimen positif ya buat investasi kita. Sehingga saran kami, pemerintah jangan terburu-buru dulu, kita kaji secara mendalam tadi termasuk dampak-dampaknya, karena kami khawatir dampaknya ini akan cukup berat ya, apalagi dengan tren harga yang menurun, dan yang tadi disampaikan di awal, dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan tambahan lagi ya, akan ada biaya keluar, kemudian juga DMO kabarnya akan ditambah persentasenya, dan kemudian aturan-aturan lain yang memberatkan ya, termasuk penerapan B50 yang posnya akan bertambah. Nah, hal-hal ini perlu dikaji secara komprehensif bagi pemerintah. Jangan sampai ini akan berdampak terhadap kelangsungan usaha yang akhirnya dampaknya akan lebih berat ya, bukan hanya tapi kelangsungan usaha juga akan terdampak. Tapi kita tahu sebenarnya bagaimana niat pemerintah adalah untuk bisa menjaga likuiditas falas, kemudian kalau adanya kebijakan-kebijakan biaya keluar kan untuk menjaga bagaimana likuiditas keuangan negara, begitu dari sisi penerimaan juga masih bisa terjaga, apalagi menghadapi tahun 2026 mendatang yang memang kita lihat dinamikanya pun masih cukup kuat ya, baik dari sisi global maupun di domestik sendiri. Nah, Pak Hendra sendiri melihat apakah nanti bisa seiring sejalan begitu untuk menjaga kepentingan nasional, kemudian di satu sisi dengan tantangan dari ekspor di luar negeri begitu, terkait dengan harga komoditas misalnya begitu, Pak Hendra? Iya, tentu saja kita untuk komoditas, beberapa komoditas juga kita perlu perhatikan juga kompetisi ya. Batu bara juga kita kompetisi dengan beberapa negara untuk supply, nikel juga dengan Filipina, Australia, dan itu perlu dipertimbangkan. Jadi beban biaya bagi perusahaan tadi Pak Nailul sampaikan ya, satu regulasi, apalagi dalam kondisi saat ini kan andalan kita, penerimaan negara kita kan hanya dari komoditas ekspor ya, ada sawit, ada di minerba. Nah, ini yang harusnya menjadi dipertahankan oleh pemerintah di saat yang sangat kita kesulitan untuk meraise fund dari yang lain. Nah, ini kita perlu jaga sektor ini, dan tadi saya sampaikan di awal PP 8 sudah berjalan bagus, itu harusnya dipertahankan. Adapun nanti perbaikan-perbaikannya itu kita bahas secara komprehensif dengan pemerintah gitu, tanpa menimbulkan dampak pada sektor lain. Saat saya sampaikan juga sektor perbankan swasta mungkin akan terdampak. Baik, nah kalau kita bicara mengenai insentif dari industri sendiri, Mas Nailul, dari sisi pemerintah perlu juga tetap ada atau bagaimana? Mengingat kita juga kan harus menjaga likuiditas keuangan negara kalau kita bicara mengenai insentif yang sebenarnya cukup banyak diberikan di sepanjang tahun ini begitu. Ya, tentu harus ada pengkajian lebih dahulu
ya Mas Pras ya, bahwa insentif tersebut itu menimbulkan belanja perpajakan berapa persen ataupun berapa rupiah gitu kan. Nah tentu ini harus dikaji lebih dalam. Nah tapi memang kalau boleh saya bilang insentif ini kan bukan hanya dari sisi insentif terkait dengan fiskal, tapi insentif-insentif yang memang itu bisa diberikan terkait dengan tata kelola, tata laksana dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa ketika harus di Bank Himbara tentu itu menjadi disinsentif gitu kan. Jadi disinsentif bagi pelaku usaha itu untuk menempatkan DH-nya dalam negeri meskipun tadi sudah 100%, tapi kan bagi mereka yang sudah ada di bank swasta tiba-tiba harus pindah ke Bank Himbara itu menjadi disinsentif. Makanya kalau boleh saya bilang sebenarnya insentif itu pasti harus dikaji ya. Tapi yang jelas adalah tidak juga memberikan disinsentif bagi pelaku usaha di kebijakan terkait dengan DHI ini. Oke, itu dia ya. Jadi jangan sampai terburu-buru, kemudian harus hati-hati mencermati dengan perkembangan kondisi terkini dari mungkin pasar komoditas internasional, kemudian juga dengan kebutuhan di dalam negeri. Nah terakhir untuk harapan dan juga proyeksi Anda terkait dengan sektor pertambangan, begitu minerba dan lain-lain ke depan akan seperti apa dengan kebijakan yang juga masih mungkin akan ada kajian-kajian lebih lanjut tentunya Pak Hendra. Iya, yang kami khawatirkan tentu saja adalah beban biaya operasional yang terus meningkat akibat dari kebijakan regulasi oleh pemerintah. Kalau harga ya tadi volatile itu di luar kuasa pelaku usaha ya, karena kita bukan yang menentukan market ya, itu volatilitasnya ditentukan oleh beberapa negara terutama Tiongkok. Nah, yang kami khawatirkan beban biayanya, beban biaya apalagi dengan konversi yang dibatasi 50% kan tambahan beban biaya, kemudian biaya keluar dan lain-lain. Nah, ini yang kita memasuki 2026 dengan penuh kekhawatiran ya, apalagi tren harga masih cukup volatile. Nah, dengan beban biaya yang makin meningkat tentu akan margin dari perusahaan itu akan semakin tertekan. Ini kekhawatiran kami memasuki 2026. Ya, itu dia beberapa poin lagi yang mungkin nanti akan ada pertemuan lebih lanjut begitu ya Pak Hendra ya, dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah dalam meramu kebijakan di sektor pertambangan kita untuk sumber daya alam akan seperti apa, khususnya dari devisa hasil ekspor. Pak Hendra, Mas Nelo, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Hendra, Mas Nelo, terima kasih.